Selamat siang. Siang. Saya banyak membantu kelompok-kelompok untuk menghidupi apa yang sudah akrab. Entah itu berupa buku pegangan, buku panduan, juga lagu. WK itu mempunyai lagu Mars. Kelompok ini juga. Saya banyak merenungkan apa yang tertulis dalam lagu-lagu itu. Ternyata luar biasa. Saya tidak tahu sejauh mana yang dinyanyikan, liriknya itu sungguh dihidupi. Karena itu sangat membantu. Tadi ketika kita bersama-sama menyanyikan lagu Mars Lansia, ini panduan. Bunyinya adalah, mari para lanjut usia bertekad bersama mempersiapkan hidup kita menuju rumah Bapa. Kita disadarkan bahwa kita ini ada di dalam perjalanan yang kita nggak bisa menawar. Kita hanya bisa dengan rendah hati menjalani. Inilah yang diberikan oleh Tuhan, jalan kita menuju rumah Bapa, dan untuk itu lagu mengingatkan, mempersiapkan. Ada banyak orang yang nggak siap, banyak. Nah, mudah-mudahan kita dihidupi oleh lagu tadi. Kalau melihat usianya kita ini sudah tua-tua, itu kenyataan, maka memang harus lebih sungguh-sungguh. Kalau orang itu lomba lari lalu mendekati garis finish, dia akan lari kencang-kencangnya. Nah, kita juga akan berusaha untuk harus sungguh-sungguh mempersiapkan. Lalu kemudian yang juga dikatakan dalam lagu itu adalah bahwa kita mengikuti langkah Sang Putra dalam hal mewartakan kabar gembira. Mengikuti langkah Sang Putra, mengikuti langkah Yesus. Jadi bukan maunya kita, bukan rapat kita. Kita nggak perlu rapat, kita nggak perlu membicarakan, karena sudah jelas mengikuti langkah Sang Putra, langkahnya Yesus. Lalu kita bisa bayangkan, apakah kita bisa mengikuti langkah Sang Putra kalau kita sendiri nggak mengenali langkah yang dilakukan oleh Sang Putra. Kita mengikuti, maka mempersiapkan hidup sebaik-baiknya untuk menuju rumah Bapa sekarang ini juga harus dengan meningkatkan kesungguhan kita untuk mengenali langkah Sang Putra, langkah Yesus dalam hal mewartakan kabar gembira. Kalau kita nggak punya semangat itu, ya kita hanya sibuk saja, tapi jangan-jangan kesibukan kita ini sebenarnya hanya mengikuti langkah kita yang bukan langkah Sang Putra. Itu pertama, bertolak dari Mars Lansia. Lalu yang kedua, bertolak dari apa yang sekarang ini sedang diperingati oleh gereja. Hari ini gereja memperingati Santo Dominikus. Mungkin ada yang punya nama pelindung Santo Dominikus. Santo ini diperingati supaya kita juga menjadi ingat. Yang menonjol dari Santo Dominikus adalah semangat dalam hal mewartakan. Inilah yang menonjol. Nah, jadi kita diingatkan, kita juga harus menonjol, harus semangat, harus semakin sungguh dalam hal mewartakan. Tetapi yang diwartakan bukan pikiran kita. Yang kita wartakan adalah sosok yang kita ikuti, yang tidak lain adalah Yesus. Maka kita juga bisa bayangkan, kalau kita nggak mengenal cukup Yesus, kita nggak punya bahan yang cukup untuk mewartakan. Maka memang kita berusaha supaya lembaran-lembaran yang tersisa sekarang ini semakin sungguh kita gunakan untuk mengenali Yesus sebaik-baiknya, lalu mengikuti langkah-langkah yang dibuat oleh Yesus, dan itu juga bisa menjadi bahan bagi kita untuk mewartakan.
Ini kalau bertolak dari yang hari ini diperingati oleh gereja. Lalu yang ketiga, saya bertolak dari Injil yang tadi kita dengar bersama. Ada kalimat yang perlu kita renungkan, yaitu interaksi antara Yesus dan Petrus. Yesus berkata, di atas batu karang, kudirikan, Yesus yang mendirikan, jemaatku. Jemaatnya Yesus. Di atas batu karang, kudirikan jemaatku. Ini ada 3. Pertama, batu karang. Batu karang itu lambang kekokohan. Lalu yang kedua, gereja ini yang mendirikan Yesus. Lalu yang ketiga, yang memiliki adalah Yesus. Di atas batu karang, ku dirikan jemaatku. Dan kita ada di dalam gereja. Yesus mau mendirikan gerejanya di atas batu karang kokoh. Jadi di atas dasar iman yang kokoh. Maka ini juga menjadi tantangan bagi kita. Bagaimana kita mewartakan supaya kesibukan-kesibukan diolah agar memperlihatkan dan sekaligus memupuk iman yang kokoh. Kalau kokoh itu kan kena terpaan lalu kemudian tidak oleng. Sejarah memperlihatkan nggak semua orang kokoh. Nah, maka tugas kita bagaimana menjadi yang kokoh dan mewartakan bahwa yang dikehendaki oleh Yesus adalah gereja berdiri di atas batu karang. Lalu yang kedua mengenai pemiliknya. Gereja, saya tidak berbicara mengenai fisik, mengenai bangunan. Karena Yesus kalau berbicara mengenai jemaat, jelas jemaat. Jadi bukan bangunan ya. Bangunan bisa oleh siapapun, bahkan gereja itu juga bisa berdiri tanpa ada bangunan. Kita ingat Romo Mangunwijaya itu pernah menulis sebuah buku mengenai gereja diaspora. Gereja yang tidak terikat oleh bangunan, butuh tapi nggak terikat, butuh tapi nggak tergantung. Nah, Yesus berbicara mengenai gereja, tetapi dalam arti jemaat, orang-orang yang beriman. Di atas batu karang kudirikan jemaatku. Jadi gereja itu miliknya Yesus. Kita bisa bayangkan, ini bukan milik saya, ini milik Yesus. Jadi Yesus mendirikan sekaligus memiliki. Lalu kemudian di bagian akhir tadi juga ada dialog antara Yesus dan Petrus. Dan Yesus menegur Petrus, nyalah iblis sebab engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia dan bukan apa yang dipikirkan oleh Allah. Maka kita ditantang, yuk jangan sibuk dengan pikiran sendiri. Tapi kita itu berusaha untuk makin hari makin menyelami. Dan kalau sudah makin sungguh-sungguh menyelaminya itu, apa yang dipikirkan oleh Allah. Yesus yang mendirikan gereja, Yesus yang memiliki gereja, hanya menghidupi apa yang dipikirkan oleh Allah Bapa. Dan ini nggak mudah. Interaksi antara Yesus dan Petrus itu menunjukkan bahwa ini harus diperjuangkan betul. Karena Petrus sendiri juga sempat terpleset. Maksudnya baik. Tapi yang baik itu nggak selalu sinkron, nggak selalu sama dengan yang dipikirkan oleh Allah. Bacaan tadi sebenarnya Petrus punya maksud baik. Yesus ditarik supaya aman. Ini Petrus mau mengamankan Yesus. Maksudnya baik, tapi ternyata maksud baik itu kemudian oleh Yesus diberikan komentar, nyalah iblis sebab engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia dan bukan apa yang dipikirkan oleh Allah. Jadi kan jelas, kita dalam gereja ini punya tugas. Inilah cara mempersiapkan yang baik untuk menghadap rumah Bapa. Selalu berusaha memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Dan Yesus itu adalah yang sempurna. Maka kalau orang itu mengikuti langkah Yesus, jangan takut. Jangan takut. Yesus itu sempurna.
sebagai sosok yang hanya memikirkan kehendak Allah, yang hanya menghidupi kehendak Allah. Doa Yesus di Taman Getsemane itu memperlihatkan bahwa Yesus sempurna. Yesus lahir sebagai manusia yang kita rayakan Natal. Dan sebagai manusia, Yesus juga punya kecenderungan yang manusiawi, tak terkecuali mau nyari aman. Maka doa Taman Getsemane pertama kalimatnya kan, kalau boleh biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tapi ketaatan sikap rendah hati Yesus terhadap Allah Bapa lebih kuat. Maka doa yang berikut kalimatnya berbunyi, tetapi kalau itu yang kau kehendaki ya Bapa, itulah yang harus terjadi. Yesus punya kecenderungan manusiawi, tetapi itu kalah kuat. Yang karena kalah kuat, maka itu bukan yang diikuti. Yang diikuti adalah melaksanakan kehendak Allah Bapa. Yesus sempurna. Sekarang konkret. Yang konkret adalah nggak ada cara lain selain kita harus makin dekat dengan kitab suci. Buku utama untuk mengikuti langkah Yesus adalah kitab suci. Kita biasa membaca tulisan di HP, tulisan di teks-teks dan seterusnya. Tapi ingat, kalau kita berbicara mengenai tulisan yang utama, buku utama, kalau kita betul sungguh-sungguh mau mengikuti langkah Yesus adalah kitab suci. Saya dengan berbagai cara sesederhana mungkin mau menyadarkan bahwa mudah-mudahan kelompok-kelompok itu juga punya semacam target menambah terus jumlah anggota yang punya ketekunan membaca dan merenungkan kitab suci. Kita bisa bayangkan kalau gereja itu katanya semuanya mengikuti Yesus tapi jauh dari kitab suci. Lalu yang diikuti apa? Pikiran sendiri. Dan apa kata Yesus? Nyalah iblis, karena engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia dan bukan apa yang dipikirkan oleh Allah. Maka kesungguhan bahwa kita ini memang mau berusaha menyelami apa yang dipikirkan oleh Allah seperti yang dicontohkan Yesus, yang paling mudah tolak ukurnya adalah sikap kita terhadap kitab suci. Jadi sekali lagi, ternyata mudah mengisi masa akhir menuju rumah Bapa, meningkatkan kesungguhan, mudah. Kita makin dekat dengan sabda Tuhan supaya pada akhirnya itulah yang kuat mengemudikan kita. Jangan sampai ketaatan kita pada firman kalah dibanding ketaatan terhadap yang manusiawi diri sendiri. Mudah-mudahan kita ini juga bisa mempersiapkan diri sebaik-baiknya menuju rumah Bapa, dan sudah dekat itu ya. Yang karena sudah dekat maka kita harus sungguh-sungguh betul bersikap terhadap kitab suci mumpung masih bisa membaca. Saya terharu ketika hari Minggu kemarin ke Talahap, antara lain juga untuk menengok Bina Iman di sana jam 11 siang. Ada anak yang sudah datang bawa tas, saya tanya itu tasnya isinya apa? Anak kecil. Jawabnya adalah buku tulis dan kitab suci. Nah, mudah-mudahan suatu saat kita juga ada kegiatan di mana semua membawa kitab suci. Nggak usah setiap kali. Tapi menurut saya ini serius. Serius menurut saya. Jadi di jadwal suatu saat juga ada pertemuan di mana semua membawa kitab suci. Lalu semua sharing mengenai sikap terhadap kitab suci yang dibawa itu. Saya berusaha. Tadi kan saya mengatakan saya orang murahan. Memang betul. Itu kata lain dari saya berusaha betul menghidupi kesederhanaan yang murah. Nah, begitu juga saya selalu berusaha bagaimana supaya kita ini juga kreatif, juga jeli mencari peluang, cara sederhana, kegiatan sederhana, nggak ada biaya, tapi itu efektif. Salah satu cara mendekatkan kita pada firman adalah ada kegiatan bersama.
nggak usah setiap kali, tapi dijadwal. Misalnya September nanti, ketika pertemuan, semua membawa kitab suci. Dan semua sharing singkat 1 atau 2 kalimat sikap terhadap kitab suci yang dimiliki. Firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari kata-kata Yesus, "Enyalah iblis, karena engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia dan bukan apa yang dipikirkan oleh Allah." Nah, jadi ujung-ujungnya pada siang hari ini saya jualan. Saya mau mengikuti Santo Dominus kecil-kecilan. Saya mau promosi, mewartakan tentang pentingnya kedekatan terhadap sabda Tuhan sebagai cara mempersiapkan sebaik-baiknya menuju rumah Bapa supaya nggak kesasar. Tuhan memberkati. Amin.